Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang karakter bimbingan konseling dan psikoterapi. Adapun anggota kami ada 3. Yang pertama ada saya sendiri, Umiyatun Nazifah. Yang kedua ada Roro Dewi Nurlaili Anggraini. Dan yang ketiga ada Rio Ivan Budi Saputra. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konseling. Pengertian konseling secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Yang kedua ada ciri-ciri konseling. Yang pertama ada konseling melibatkan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung maupun tidak langsung, mengemukakan dan memperhatikan dengan seksama isi pembicaraan, gerakan-gerakan isyarat, pandangan mata dan gerakan-gerakan lain dengan maksud meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang terlibat dalam interaksi itu. Model interaksi dalam konseling tidak terbatas dalam dimensi verbal saja, tetapi juga telah dikembangkan model interaksi konseling non-verbal. Interaksi antar konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah pada pencapaian tujuan. Tujuan dari proses konseling adalah terjadinya perubahan pada tingkah laku klien. Yang ketiga ada tujuan konseling. Menurut Willis, konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya agar berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Menurutnya, dalam era global dan pembangunan saat ini, konseling bukan saja bersifat klinis atau psikologis, tapi harus lebih menekankan pada pengembangan potensi individu yang terkandung di dalam dirinya, baik intelektual, afektif, sosial, emosional, dan religius. Tahap-tahap konseling yaitu yang pertama adalah membangun hubungan, yang kedua yaitu identifikasi dan penilaian masalah, yang ketiga yaitu memfasilitasi perubahan terapeutis, dan yang keempat yaitu evaluasi dan terminasi. Psikoterapi. Psikoterapi berasal dari 2 kata, yaitu psiko yang artinya jiwa, pikiran atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan atau perawatan. Oleh karena itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapis mental, atau terapi pikiran. Sedangkan definisi umum psikoterapi yaitu tentang metode berdasarkan ilmu-ilmu psikologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan kejiwaan atau mental seseorang. Ciri-ciri pokok psikoterapi. Yang pertama yaitu dari segi proses, berupa interaksi antara 2 pihak, formal, profesional, legal, dan menganut kode etik psikoterapi. Yang kedua yaitu dari segi tujuan, untuk mengubah kondisi psikologis seseorang, mengatasi masalah psikologis, atau meningkatkan potensi psikologis yang sudah ada, seperti afektif, kognitif, perilaku, atau kebiasaan. Yang ketiga, dari segi tindakan. Seorang psikoterapis melakukan tindakan terapi berdasarkan ilmu psikologi modern yang sudah teruji efektivitasnya. Tujuan psikoterapi: memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar. Tujuan ini biasanya dilakukan melalui terapi seperti yang pertama ada direktif, memimpin dan mendukung. Di dalamnya yakni memberikan dukungan dan semangat. Yang kedua ada meningkatkan pengetahuan diri atau insight, yakni pencerahan. Yang ketiga ada mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, dan kreativitas diri.
Psikoterapi didasarkan pada fakta bahwa aspek-aspek mental manusia seperti cara berpikir, proses emosi, persepsi, belief system, kebiasaan, dan pola perilaku bisa diubah dengan pendekatan psikologis. Dengan demikian, dapat disimpulkan tujuan psikoterapi antara lain menghapus, mengubah, atau mengurangi gejala gangguan psikologis. Selanjutnya, tahap-tahap psikoterapis. Yang pertama ada wawancara terapis akan mengetahui keluhan atau masalah klien. Tugas terapi adalah memberikan perhatian penuh dan mendengarkan dengan seksama apa yang diungkapkan oleh klien. Yang kedua, tahap kedua yaitu proses terapi supaya terjadi komunikasi yang mengalir dengan baik. Tindakan psikoterapi tahap ini dilakukan pada saat menjelang terapi berakhir. Yang ketiga, mengakhiri terapi. Terapi dapat diakhiri kalau tujuan telah tercapai atau apabila klien tidak melanjutkan terapi. Perbedaan konseling dan psikoterapi. Menurut Rosjidan, poin pertama dilihat dari problem-problemnya. Rosjidan membedakan bahwa konseling menyangkut hal-hal seperti reality oriented, situasional, lingkungan, spesifik, non-embed, dan kesadaran. Di poin kedua, sedangkan psikoterapi menyangkut interpersonal, mendalam, umum, gangguan kepribadian, embedded, dan unconscious. Yang kedua, menurut Maurer membedakan bahwa konseling bertujuan membantu seseorang membebaskan diri dari konflik-konflik yang disadari, sedangkan psikoterapi menyangkut konflik unconscious, dan kecemasan neurotik. Persamaan konseling dan psikoterapi. Persamaan antara konseling dan psikoterapi adalah membantu dan memberikan perbaikan kepada klien, yaitu eksplorasi diri, pemahaman diri, dan perubahan tindakan atau perilaku agar ia dapat sehat dan normal dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia hingga dalam akhir.